Kristus sudah bebaskanku, juru selamat yang ajaib. Ku dosa ditebusnya, juru selamat yang ajaib. Juru selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Yang mengorbankan darahnya, juru selamat yang ajaib. Ku dan Allah didamaikan, juru selamat yang ajaib. Juru selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Shalom semua sahabat air hidup dimanapun Anda berada. Satu sukacita tersendiri bisa kembali berjumpa dengan semua sahabat di hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Sebelum kami melakukan kegiatan dan aktivitas kami rindu mendapatkan bimbingan dari Alkitab untuk memberikan kami arahan dalam menjalani hari-hari hidup kami di dunia ini. Berikan kami pengertian dan pencerahan sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca dan renungkan nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus firman Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua adalah bagian firman Tuhan yang saya akan bagikan untuk semua sahabat di hari ini. Demikian bunyinya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat ini Allah digambarkan atau Allah disebut sebagai Bapa dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, istilah-istilah ini berbicara tentang hubungan keluarga atau menggambarkan tentang relasi kekeluargaan. Dan sebagaimana kita tahu bersama di dalam Alkitab, ada kerinduan atau keinginan yang terdalam dari Allah sendiri bahwa Dia menginginkan adanya sebuah keluarga dan Dia menciptakan kita untuk menjadi bagian di dalam keluarga Allah tersebut. Nah, keseluruhan Alkitab merupakan kisah mengenai Allah yang membangun sebuah keluarga yang Dia akan tetap mengasihinya dengan kasih yang kekal, dan Dia inginkan supaya dari dalam keluarga itu banyak anak-anaknya yang Dia panggil supaya mereka dapat hidup mengasihi Dia, menghormatinya, dan kemudian memerintah bersama dengan Allah selama-lamanya di dalam kekekalan. Nah, sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, nah, apa yang mempersatukan kita semua ini sebagai anggota-anggota suatu keluarga Allah? Nah, jawabannya adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus melalui karya penebusannya. Jadi kita semua telah dihisap di dalam satu persekutuan keluarga Allah. Dan esensi dari keluarga Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam pembacaan kita di hari ini adalah kasih.
Dan di dalam 1 Yohanes memang Allah dikatakan Allah adalah kasih. Dan kasih itulah yang menjadi dasar dan esensi dari kehidupan kita di dalam keluarga Allah. Kita harus hidup saling mengasihi satu sama lain sebagaimana Allah yang telah mengasihi kita. Nah, hal berikut yang penting juga yang perlu kita ketahui di dalam relasi keluarga ini, di mana Allah menjadikan kita sebagai anggota-anggota keluarganya, adalah bahwa ketika kita dilahirkan secara rohani dan kita dimasukkan di dalam anggota sebagai keluarga Allah itu, maka ada beberapa hak atau beberapa kado yang kita terima dari Allah. Yang pertama, kita diberi nama keluarga Allah itu sendiri. Nah, di dalam Matius pasal 28 ya, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita diberi nama keluarga itu. Kemudian kita juga diberi hak istimewa sebagai bagian dari keluarga Allah. Kita juga diberikan hubungan yang akrab di dalam persekutuan keluarga Allah. Dan yang penting juga menurut kitab suci, bahwa kita pun diberi warisan keluarga dari Allah. Nah, Alkitab sendiri berkata kepada kita bahwa karena kita ini adalah anak-anaknya, maka segala miliknya, segala milik Allah itu nantinya akan menjadi milik kita. Sebagai anak-anak Allah, kita mulai mendapat bagian dari harta keluarga yang sudah diberikan oleh Allah ini, mulai ketika kita berada di bumi ini. Kita diberi kekayaan kasih karunia-Nya, kita diberikan kemurahannya, kesabarannya, kemuliaannya, kita diberikan hikmat-Nya, kuasa, rahmat, dan hadirat-Nya di dalam kehidupan kita. Tetapi nanti di dalam kekekalan pun kita akan mewarisi lebih banyak lagi. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam pembacaan kita di hari ini, khususnya di ayatnya yang kedua, bahwa sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, menutup renungan kita di hari ini, nah saya mengutip satu pernyataan yang dikemukakan oleh salah seorang gembala sidang tetapi juga penulis buku yang cukup terkenal yang bernama Rick Warren. Bukunya itu The Purpose Driven Life, hidup yang berpusatkan tujuan. Nah, beliau mengatakan bahwa masuk di dalam keluarga Allah itu merupakan kehormatan tertinggi dan hak istimewa terbesar yang bisa Anda terima. Akhirnya kita perlu insaf dengan baik bahwa keluarga kita secara rohani itu sangat penting, status itu sangat penting, karena keluarga rohani ini akan berlangsung selama-lamanya sampai di dalam kekekalan. Mari kita hidup di dalam kasih, kita semua adalah bagian dari keluarga Allah. Tuhan memberkati semua sahabat, selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini sudah diperdengarkan kepada kami semua. Hamba berdoa supaya dari penjelasan yang sederhana ini menjadi rema di dalam kehidupan seluruh sahabat air hidup untuk menjalani kehidupan mereka. Berkati aktivitas dan semua kegiatan yang dilakukan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.